Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim Universitas Patimura, izinkan kami mempresentasikan hasil karya tulis kami. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Halo, nama saya Larastika Bahari dari Fakultas Teknik Universitas Patimura. Halo, perkenalkan nama saya Waodi Fitri Ramadhani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Halo, perkenalkan nama saya Putri Oktaviani Guntur, Fakultas Teknik dari Universitas Patimura. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang urban farming berbasis teknologi, inovasi pemuda untuk ketahanan pangan sehat tanpa pestisida di Kota Ambon. Yang melatar belakangi topik yang kami ambil, yang pertama yaitu urbanisasi, di mana Kota Ambon mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Teman-teman bisa lihat data urbanisasi di Kota Ambon mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data tersebut mengalami kenaikan dari 2020 datanya yaitu 66,9% hingga 2024 mencapai 69,5%. Yang kedua yaitu ketergantungan pangan, di mana masyarakat bergantung pada produk impor yang rentan terhadap inflasi dan ketidakstabilan pasokan. Yang ketiga yaitu kesadaran kesehatan. Meningkatnya permintaan akan pangan organik, bebas pestisida sebagai solusi hidup yang sehat. Selanjutnya yaitu tantangan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Kota Ambon sendiri menghadapi beberapa tantangan utama, ya antara lain yang pertama yaitu keterbatasan lahan, di mana menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, hanya 15% lahan di Ambon yang cocok untuk pertanian konvensional. Yang kedua yaitu fluktuasi harga, di mana ketergantungan pada impor menyebabkan harga pangan yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada pasokan dari luar Pulau Ambon, di mana menurut data Dinas Pertanian Maluku tahun 2024, 95% kebutuhan sayuran di Kota Ambon ini bergantung pada pasokan dari Pulau Seram dan juga pulau-pulau sekitaran Kota Ambon. Selanjutnya yaitu solusi urban farming dengan polybag. Nah, teman-teman, apa sih urban farming ini? Nah, urban farming atau biasa dikatakan pertanian perkotaan ini adalah praktik menanam, memproses, dan mendistribusikan bahan pangan di dalam satu atau sekitar wilayah perkotaan dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti di pekarangan rumah, di balkon atau di atap gedung, di lahan kosong dan atau di polybag atau di hidroponik. Nah, kita menggunakan polybag. Nah, jadi keunggulan urban farming menggunakan polybag ini yang pertama yaitu efisiensi ruang, di mana dapat digunakan di balkon, teras, atau pekarangan yang sempit. Biaya yang rendah dari modal awal hanya 50.000 hingga 100.000 untuk 10 polybag. Yang ketiga yaitu media tanam, di mana menggunakan campuran tanah, kompos, dan arang sekam yang meningkatkan hasil panen hingga 30%. Jadi, tanaman-tanaman yang bisa ditanam di polybag itu antara lain ada kangkung, ada bayam, ada cabai, ada tomat, dan juga sayuran-sayuran lain. Untuk selanjutnya, peran teknologi dalam urban farming, saya dan tim saya memiliki social project yang bergerak di pertanian, yaitu proyek kita adalah urban farming. Jadi, urban farming ini kita menerapkan teknologi yaitu website, di mana website yang kita buat itu ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu tutorial video step by step, di mana di situ ada panduan visual yang memudahkan pemula dalam memulai atau mengelola urban farming. Yang kedua ada kalender otomatis untuk pengingat penyiraman atau pemupukan.
di mana di situ membantu komunitas urban farming menjadwalkan perawatan tanaman agar tetap sehat dan produktif. Yang ketiga, adanya forum diskusi untuk bertukar pengalaman. Di situ sebagai wadah bagi komunitas urban farming kita untuk berbagi tips, pengalaman, solusi atas tantangan yang dihadapi. Jadi, manfaatnya apa? Manfaatnya ini dapat meningkatkan literasi pertanian pemuda secara interaktif serta memudahkan perawatan urban farming dengan fitur pengingat dan panduan praktis sehingga tanaman tetap terawat meskipun tanpa pemantauan harian. Jadi, dengan kita tidak memantau setiap hari, teman-teman di lapangan bisa mengakses website yang kita buat untuk merawat tanaman-tanaman yang sudah ditanam. Selanjutnya, adanya pemberdayaan pemuda di mana yang saya sudah katakan tadi, kita mempunyai suatu social project yang social project-nya kita ini programnya adalah urban farming yang bekerja sama dengan pesantren Itakullah, di mana kita memberdayakan pemuda atau santri yang ada di sana dengan pelatihan dan workshop teknik bertahan hidroponik, vertikultur, dan aquaponik, pelatihan tata cara membuat kompos, pendampingan mentoring oleh ahli pertanian dan komunitas urban farming, pemanfaatan teknologi dengan menggunakan aplikasi dan website pendukung pertanian, dan pengelolaan hasil, pemanfaatan hasil panen untuk konsumsi, dan pemasaran. Selanjutnya ada manfaat pangan organik, di mana manfaat pangan organik itu ada dua manfaat yang paling signifikan, yaitu manfaat bagi kesehatan dan juga lingkungan. Untuk kesehatan sendiri, sayuran organik ini mengandung 20% lebih banyak antioksidannya dan juga minim residu pestisida yang mengurangi resiko kanker dan juga gangguan hormon. Nah, untuk manfaat lingkungan sendiri, ini pupuk organik memperbaiki struktur tanah dalam 3-6 bulan dan juga rotasi tanaman mencegah degradasi lahan. Jadi, kesimpulannya, urban farming dengan metode polybag dan teknologi terjangkau memungkinkan pertanian di lahan sempit dengan biaya yang rendah, namun tetap berdampak luas. Pemuda adalah berperan penting sebagai agen perubahan dalam edukasi dan implementasi, mendorong keberlanjutan serta kemandirian pangan di komunitas. Jadi mungkin itu saja penjelasan dan pemaparan materi tentang apa itu urban farming dan teknologi yang kami gunakan untuk urban farming, pemberdayaan pemuda, sosial project kami. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.